Bisa dimulai? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bicara tentang pengolahan data dengan statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik ini digunakan dengan alasan satu, data Anda adalah nominal dan ordinal. Sehingga analisis yang dipilih adalah non-parametrik. Kemudian yang kedua, data Anda itu sebetulnya interval dan rasio. Tetapi ketika dilakukan uji normalitas, data yang interval dan rasio itu berdistribusinya tidak normal. Sehingga tidak memenuhi asumsi atau tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan analisis secara parametrik. Maka bagi data yang tidak normal itu alternatifnya dengan cara non-parametrik. Nah, non-parametrik yang akan kita bahas adalah untuk uji hipotesis komparasi atau perbedaan. Nah, uji hipotesis komparasi ini berasumsi bahwa hipotesis nul itu tidak ada perbedaan ya, antara variabel X ya, dan variabel Y. Atau boleh disebut karena perbedaan antara variabel X1 dan X2. Nah, komparasi ini juga seperti pada parametrik yang pernah kita bahas, yaitu untuk sampel yang berpasangan maupun untuk sampel yang tidak berpasangan. Pada sampel yang berpasangan, nanti kita coba dengan analisisnya Wilcoxon. Kemudian yang tidak berpasangan, kita coba analisisnya dengan Mann-Whitney. Nah, sekarang kita coba salah satu dari analisis komparasi ini dengan menggunakan sampel yang berpasangan. Ini ada kasus, ya. Langsung silakan ditulis. Seorang peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh ruangan yang diberikan AC terhadap produktivitas kerja. Pengumpulan data terhadap produktivitas kerja pegawai dilakukan sebelum pemasangan AC dan sesudah pemasangan AC. Kemudian diambil 10 responden karyawan yang diukur produktivitas kerjanya sebelum dan sesudah pemasangan AC. Peneliti meletakkan hipotesis yaitu H0
AC tidak berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Kemudian hipotesis alternatifnya itu adalah AC berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. Maka dari data itu kita sekarang akan lakukan analisis. Kita tulis di variabel view-nya adalah sebelum AC. Labelnya Anda tulis sebelum pemasangan AC. Ya. Kemudian variabel yang kedua, sesudah AC. Labelnya sesudah pemasangan AC. Ya, yang lain diabaikan dulu. Kemudian kita input data dari hasil observasi yang didapatkan tentang prestasi kerja pegawai atau produktivitas kerja pegawai yang diberikan skor sebelum dipasang. Ini kita tulis 100, kemudian 98, 76, 90, 87, 89, 77, 92, 78, 82, 10 orang pegawai. Kemudian sesudah sebulan dipasang AC, Bapak mohon ya, bisa diulangi Bapak? Ya, datanya. Ya, sebelum pasang AC, scoring produktivitas kerja 100, 98, 76, 90, 87, 89, 77, 92, 78, 82. Kemudian sesudah Pak, mohon maaf izin bertanya, itu untuk share screen-nya apakah masih kelincahan dan kelompok ya Pak ya? Oh, yang keluar kelincahan dan kelompok. Enggak, Ini Pak. sudah. Oh, ini sudah saya itu yang baru itu. Mohon maaf Pak, coba di share screen ulang. Oke. Saya stop dulu ya, gitu ya. Kemudian saya screen ulang. Ini di tempat Anda keluar layar kosong enggak? Keluarnya kelincahan dan kelompok, Pak. Oh, belum berubah ya?
Belum, Bapak. Coba di close terus dibuat ulang, Pak. Nah iya, ini sudah saya close, sudah buat ulang. Oke, coba saya buat ulang dari awal. Ya, sekarang keluar SPS dengan data kosong nggak? Iya, Pak. Oke, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ini yang variabel view kita tulis sebelum AC. Saya nulis sebelum AC, terlihat nggak di situ? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke, ya. Sekarang ikuti. Di label ditulis sebelum pemasangan AC. Kemudian variabel kedua, sesudah AC. Di label sesudah pemasangan AC. Yang lain diabaikan dulu. Kemudian kita akan entry data, klik data view yang sebelum AC, produktivitas kerja yang diukur dengan skor 100. Kemudian 98, 76, 90, 87, 89, 77, 92, 78, 82. Ya, datanya terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Oke, sekarang yang setelah dipasang AC. 105, 94, 78, 98, 90, 85, 86, 87, 80, 83. Ya. Nah, hipotesisnya tadi apakah terdapat perbedaan produktivitas kerja antara sebelum dan sesudah dipasang AC. Ya, datanya sudah di-entry semua. Sudah, Pak. Kemudian kita analisis, klik analyze. Ya. Karena ini datanya dianggap berdistribusi tidak normal, sehingga kita pakai non-parametric test. Kemudian pilih one sample. Mengapa one sample? Karena ini menggunakan satu kelompok sampel. Jadi diambil 10 orang itu sebelum dan sesudah. Satu kelompok sampel.
Maaf, bentar. Oh ya, satu sampelnya adalah dengan menggunakan sampel yang berhubungan. Ya, memasukkan data ya. Ya, ini kita coba dengan menggunakan Friedman, sampel yang berhubungan. Ya. Dulu, ya. Kemudian variabel ini kita masukkan dengan tekan Ctrl A, ini kita pindahkan. Ya. Kemudian Friedman yang sudah dicentang, ini kita abaikan. Ya. Kemudian kita boleh lihat nanti deskriptifnya. Ini continue, kemudian oke. Jadi dari data yang tidak berdistribusi normal tadi, dari 10 orang, produktivitas kerja sebelum dipasang AC itu dengan rata-rata 86. Kemudian setelah dipasang AC, produktivitas kerjanya dengan scoringnya rata-rata 88,6. Ya, ini sehingga ini ada penambahan 2 kurang lebih. Kemudian dengan penyimpangannya, yang sebelum kerja itu 8,5, yang sesudah sebelum AC 8,5, kemudian sesudah pemasangan AC 8,3. Nah, kemudian hasil uji hipotesisnya dilihat di bawah ini. Rumus asal Friedman itu adalah C-square, yang kemarin juga sudah kita bahas. Nah, kalau kita membedakan ini, kemudian kita lihat asymptomatic sign-nya ini. Mohon maaf, untuk hasilnya belum muncul, belum ditampilkan. Aduh. Ini berarti kita share ulang. Kita nggak Nggih, bisa Pak, langsung kalau otomatis ya. Nggih. Ya. Oke. Saya stop share dulu, kemudian saya share ulang. Ya, sekarang sudah terlihat. Sudah, Pak. Ya. Di deskriptifnya tidak usah saya ulang ya, ini tadi dari 10 responden dengan rata-rata ini. Ini yang kita uji adalah rata-ratanya, sebelum dan sesudah. Kemudian di hasil ujinya,
Ini apa yang muncul adalah 0,20,6 ya. 0,206 ya, sama dengan ini kan 21% kalau dibulatkan. Maka ini P value-nya lebih besar atau kurang dari 5%? Lebih besar, Pak. Ya, P value-nya lebih besar dari 5%. Maka ini Hanul diterima atau ditolak? Diterima. Ya, Hanulnya diterima. Dengan kata lain, tidak terdapat, Tidak terdapat hubungan. ya, tidak terdapat perbedaan. Ya, tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja sebelum dan sesudah dipasang AC. Nah, kalau ini untuk pebisnis, berarti pemasangan AC itu menguntungkan atau rugi? Rugi. Rugi, ya. Sudah mengeluarkan biaya pemasangan, ya, sudah mengeluarkan biaya tambahan pajak listrik, tetapi tidak mendongkrak produktivitas kerja. Oke, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke. Ada yang disisihkan enggak? Ini Anda rekod enggak? Enggak, Pak, di-record, Pak. Oke. Kita sekarang akan latihan yang kedua. Pada sampel yang tidak berhubungan. Ya. Berarti ini saya stop dulu. Kemudian saya masuk lagi di saya buka data dulu ya, berarti belum bisa muncul. Ya, sudah ada data kosong kan? Sudah, Pak. Ya.
Anda sebenarnya pernah punya data yang kemarin tentang apa ya, yang uji tes sampel tidak berpasangan itu loh. Masih ada enggak itu? Ya, itu nanti bisa dipakai untuk latihan. Yang sampel dites tidak berpasangan itu. Nah, ya, dilakukan penelitian untuk mengetahui indeks prestasi mahasiswa jurusan kebidanan yang berlatar belakang SMA, IPA, dan IPS. Diambil data dari 10 orang, ya, diambil data dari 10 orang, dan didapatkan data. Ya. Ingat bahwa ini respondennya diambil dari kelompok IPA 10 orang, kelompok IPS 10 orang. Jadi sampelnya ada berapa kelompok? Dua kelompok. Ya, jadi berbeda ya. Maka kita masukkan variabel SMA IPA. Yang saya ketik terlihat enggak? Terlihat, Pak. Ya, Pak, Terlihat, Pak. Ya, di label Anda tuliskan SMA jurusan IPA. Kemudian yang kedua SMA IPS. Kemudian sini SMA jurusan IPS. Kemudian entry datanya, ya. Indeks prestasi setelah 1 semester berjalan, maka diambil datanya dari 10 orang. Misalnya ini adalah 78, ya, 89, 90, kemudian 88, kemudian 95, kemudian 85, kemudian 79, kemudian 90, kemudian 90 lagi, kemudian 78. Nah,
Ini yang IPA. Kemudian yang IPS, ini adalah 75, kemudian 87, kemudian 80, kemudian 75, kemudian 80, kemudian 78, kemudian 70, kemudian 78, kemudian 80, kemudian 70. Ya, silakan disalin dulu. Ya. Ya, kemudian kita lakukan analisis. Klik analyze, non-parametric test, kemudian independent sample. Ya, ya, 2 independent sample. Ya. Kemudian variabelnya kita pindahkan ke tes variabel list. Kemudian, maaf, satu saja. Oh ya, maaf ya, kita kembali ke entry datanya. Saya keliru ya entry datanya. Yang IPS tadi bukan ditaruh di sebelahnya, tapi taruh di bawahnya. Ya. Terlihat ya? Halo? Terlihat, Bapak. Terlihat. Oke, ya. Terus yang kita berarti kembali ke variabel view. Yang berarti kita benahi dulu ya. Yang SMA IPA ini Anda ganti jurusan. Ya. Ini ya berarti ini IPK. Ya, Anda ganti IPK. Kemudian yang ini Anda ganti jurusan. Nah, di jurusan ini akan memperlihatkan apakah dia dari IPA atau IPS. Maka di value-nya ini kita coding ya, bahwa 1 itu untuk IPA. Ya, 1 untuk IPA. 2 itu untuk IPS. Kemudian oke. Nah, kemudian kita kembali ke data. Nah, yang IPA tadi 10 orang pertama, ini kita tulis 1 semua. Ya, ini kita tulis 1 semua. Ini untuk orang pertama. Kemudian 10 orang kedua, ini IPS. Tadi codingnya 2, maka ini kita tulis 2 semua. Ya. Sudah selesai kan? Sudah? Halo? Iya, Pak, sudah. Sudah, Bapak. Nah, ya. Kemudian analisis. Ya, analisis non-parametrik. Kemudian pilih yang 2 independent sample. Nah, yang ini kita riset dulu ya.
Ini kan kita sudah berubah. Oh, Pak belum mau riset ya? Mohon maaf Pak, itu mungkin di labelnya tadi belum diganti Pak. Labelnya masih itu. Oh gitu ya? Coba. Oh iya. Maaf. IPK. Kemudian ini adalah jurusan. Ya. Oke. Ya, dan parametrik. Kemudian. Nah, yang IPK ini kita masukkan di tes variabel list. Kemudian jurusan itu masukkan di kelompok variabel, grouping variabel. Kemudian kita define grup, kita tentukan bahwa grup 1 itu untuk IPA, grup 2 itu untuk IPS. Jadi ketik 1 dan 2. Kemudian continue. Nah, ini analisisnya dengan menggunakan main Whitney. Maka yang sudah tercentang diabaikan. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui deskriptifnya, rata-ratanya berapa, berarti ini kita centang deskriptifnya. Kemudian continue. Nah. Kemudian kalau kita pengen merubah alfa, nanti di confidence level ini diganti. Nah, ini sementara yang ditentukan adalah 99% di sini. Kita abaikan saja karena sudah 99% berarti sudah paling tinggi. Kemudian oke. Nah, outputnya sudah terlihat di tempat Anda belum? Belum Pak. Oke, saya stop dulu. Ya, berarti itu saya stop dulu. Saya screenshot yang baru. Output. Nah, sudah kelihatan kan main Whitney? Sudah, Pak. Ya. Bahwa kita respondennya adalah 20 orang. Ya, 20 orang. Kemudian dari 20 orang itu, 10 orang diambil dari IPA dan 10 orang diambil dari IPS. Kemudian hasil main Whitney-nya ya kita lihat di asymptomatic significant tutil. Hasilnya adalah 0,008. Artinya ini p-value-nya adalah 1% saja tidak ada. Sedangkan Anda tadi meletakkan alfanya adalah 1%. Atau boleh jadi Anda meletakkan alfa 5%.
Kalau p-value-nya itu diperoleh 0,008, ini berarti handle-nya diterima atau ditolak? Halo? Ditolak, Pak. Ditolak, Pak. Ditolak. Ya. Kalau ditolak artinya apa? Terdapat Ada hubungan. antara Terdapat perbedaan prestasi. Terdapat perbedaan indeks prestasi. Ya, terdapat perbedaan indeks prestasi mahasiswa jurusan kebidanan yang berasal dari SMA jurusan IPA dibanding dengan SMA jurusan IPS. Ya, begitu. Ya, jadi terdapat perbedaan. Ada yang didiskusikan? Kalau ada silahkan. Bapak, mohon maaf izin bertanya. Untuk itu kan di outputnya itu kan ada yang hasil untuk Wilcoxon W itu untuk apa ya Pak? Kan kalau ini tadi kan yang dibahas p-value, sedangkan dalam jurnal-jurnal, dalam penelitian itu kan biasanya menggunakan uji Wilcoxon. Nah itu untuk apa ya Pak? Terima kasih. Ya, jadi Wilcoxon itu ada dua. Ya. Wilcoxon itu ada dua. Ya. Satu, Wilcoxon itu untuk menganalisis sampel yang berpasangan. Ya. Sampel yang berpasangan. Namanya Wilcoxon summary atau apa ya itu? Ya. Kemudian yang satu Wilcoxon yang ini diistilahkan dengan W itu. Ya. Dan Wilcoxon W itu fungsinya sama dengan Mann-Whitney yang digunakan pada sampel yang tidak berpasangan. Tuh. Jadi nanti kalau misalnya analisis data itu pada sampel yang berpasangan, jangan sampai keliru menggunakan Wilcoxon yang W ini. Ya. Karena apa? Di menu SPS yang Wilcoxon W ini, di situ tidak tampil, yang tampil adalah Mann-Whitney saja. Tetapi di dalamnya itu langsung mengandung Wilcoxon W. Tuh. Gitu. Oh iya Pak, terima kasih. Ya. Ada yang lain? Nah, kita masih ada waktu kan? Kita targetnya adalah sampai di uji beda 2 ini. Ya, kalau masih ada waktu, kalau mau digunakan untuk diskusi, silakan. Nah, kita kemudian nanti pertemuan berikutnya akan mencoba untuk uji validitas dan reliabilitas. Demikian saudara sekalian, kalau tidak ada yang didiskusikan, maka perkuliahan pagi hari ini saya akhiri sekian, dan atas perhatiannya saya ucapkan
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak.